Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Semoga semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian, insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan kembali bersama-sama belajar, yaitu pelajaran tajwid. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, yaitu pembahasan huruf ra. Dan sebelumnya alhamdulillah kita sudah membahas yaitu ra al-mufakhamah, ra yang harus dibaca dengan bacaan tebal. Nah, sekarang saatnya kita melanjutkan ke ra al-muraqqaqah, yaitu ra yang harus dibaca dengan bacaan tipis. Namun anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya tidak mungkin tidak mengambil atau menjelaskan dari buku yang ada di hadapan kita ini, karena disebabkan sedikit ada beberapa yang kurang atau ada beberapa kekeliruan. Maka insya Allah kita akan menggunakan buku yang lain, yaitu kita gunakan buku metode Asy-Syafi'i. Dan kita gunakan buku ini dengan harapan teman-teman juga lebih mudah untuk memahami, yaitu memahami pembahasan ra al-muraqqaqah atau ra at-tarqiq. Baik, langsung ya. Nah, di sini sudah disediakan rumus-rumus kapan ra harus kita baca dengan bacaan tipis. Baik, yang pertama ra kasrah. Nah, ra kasrah, ini kasrah ya. Kemudian ra sukun, sebelumnya kasrah. Ra sukun sebelumnya kasrah. Kemudian ra sukun. Nah, ini ra sukun karena waqaf. Waqaf itu tempat pemberhentian. Ya. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an itu ada ayat, nah, di situ juga bisa disebut sebagai waqaf. Ya, atau di sana ada tanda-tanda waqaf yang lainnya. Nah, ra sukun karena waqaf, karena berhenti. Yang sebelumnya juga sukun, jadi sebelumnya hurufnya berharokat sukun, kemudian sebelumnya berharokat kasrah. Nah, supaya lebih mudah lagi kita memahaminya, insya Allah nanti kita baca contohnya. Kemudian yang keempat, waqaf, ya. Ra sukun karena waqaf, yang sebelumnya ya sukun, yang sebelumnya lagi adalah fathah ataupun kasrah, fathah atau fathah dan juga kasrah. Baik, coba kita baca ya contohnya ya. Ingat, ini semua ra-ra yang ada di contoh ini adalah ra-ra yang harus kita baca tipis. Nah, ini contoh yang pertama ya, ra berharokat apa ini? Kasrah. Kita baca, linukhrija bihi habban wa nabata. Ri tipis ya, jadi tidak dibaca tebal linukhri, tapi linukhri. Lanjut, warizqun karim, warizqun karim, rihun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya, ra sukun sebelumnya kasrah. Kita baca ya, fadzakir innama anta mudzakir. Nah, tipis ya, jadi tidak boleh baca mudzakir, tapi mudzakir. Wa fir'auna dzil autad. Ini yang kedua, apa? Ra sukun sebelumnya kasrah. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga apa? Ra sukun karena waqaf. Nah, ini tanda waqafnya.
ro sukun karena waqaf, karena berhenti. Sebelumnya juga berharokat sukun dan sebelumnya ini berharokat kasrah. Maka ro di sini harus kita baca tipis. Baik, kita baca contohnya ya. As-sihir. As-sihir. Jadi tidak dibaca as-sihru, tapi as-sihir. Tipis. Kemudian kita lanjutkan. Wa harufun hijr. Hijr. Memang agak sulit ya, tapi insya Allah ketika kita terus berlatih, insya Allah akan dimudahkan. Kita ulangi. Wa harufun hijr. Qasamul lidhi hijr. 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 Qasamul lidhi hijr. Jadi tidak hijaru, tapi hijr. Kemudian yang keempat, ro sukun karena waqaf, yang sebelumnya ya sukun, yang sebelumnya lagi fathah ataupun kasrah. Kita baca contohnya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Khabir. Jadi tidak dibaca khabiru, tapi dibaca khabir. Boyd. Nah, ini contoh yang sebelumnya fathah. Ya, ini contoh yang sebelumnya fathah, ini yang contoh sebelumnya kasrah. Khabir. Boyd. Dzalikum khair. Dzalikum khair. Baik. Nah, ini adalah pembahasan ro yang mana harus kita baca dengan bacaan tipis. Dan juga di sana juga ada pembahasan tafkhim terkik, ataupun ro yang boleh dibaca tebal ataupun tipis. Baik, kapan ro bisa dibaca tebal dan juga bisa dibaca tipis? Nah, kita baca ya, huruf isti'la yang berharokat kasrah. Huruf isti'la itu apa teman-teman? Huruf yang sebelumnya sudah kalian hafalkan, yaitu huruf apa saja kemarin. Nah, ini huruf-huruf isti'la. Baik. Nah, ini dia huruf-huruf isti'la. Ini khussalutin qil. Ini adalah huruf-huruf isti'la. Ya. Maka kalau seperti ini kondisinya, maka ro di sini harus kita baca tebal. Karena apa? Huruf isti'lanya berharokat fathah, ya. Maka kita baca miru sod. Miru sod. Namun kalau seperti ini kondisinya, maka kalian boleh membacanya dengan tebal ataupun tipis, yaitu ketika dia keadaannya berharokat kasrah. Nah, maka kita boleh membaca firqin atau firqin. Nah, coba kita baca secara lengkap ya. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Nah, ini yang kita baca tipis ya. Nah, coba kita baca tebal. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Baik, insyaallah sementara demikian dulu pelajaran kita. Barangkali agak rumit, tapi insyaallah ketika kita terus berlatih dan terus belajar, insyaallah Allah mudahkan. Demikian, silahkan kalian tugasnya membaca ya contoh-contoh ini, kemudian nanti boleh setelah itu dikirimkan lewat audio ya, dikirimkan lewat audio. Insyaallah nanti
akan kita koreksi. Demikian kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan ini dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.